Hai, halo assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, dan urban legend dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia mampir ke channel Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya, agar kami lebih semangat dan lebih giat untuk bikin video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di video hari ini saya akan membawakan sebuah kisah dari seorang anak laki-laki yang di sini kita sebut saja namanya Arif. Arif adalah anak sematawayang dari seorang yang cukup kaya dan berpengaruh di salah satu kota besar di Indonesia. Semenjak duduk di bangku sekolah, dia ini selalu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya dengan sangat mudah melalui kedua orang tuanya. Tak hayal, dari hasil didikannya yang seperti itu, Arif tumbuh menjadi pribadi yang cuek, sombong, dan segala tingkah polanya terkesan seperti berandalan. Begitu pula setelah lulus sekolah, dia seringkali terlihat bermalas-malasan, tidak mau bekerja, dan sering mabuk-mabukan dengan kawan sejawatnya, yang sebagian besar merupakan anak-anak jalanan dan berandalan. Akibat tingkah lakunya yang seperti itu, seringkali Arif berurusan dengan pihak berwajib, dan lagi-lagi orang tuanya yang harus direpotkan untuk bolak-balik ke kantor polisi dan memberikannya jaminan dengan pihak terkait dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Dan akibat dari kelakuannya itu pula, lama-lama harta dari kedua orang tuanya itu terkuras habis. Sampai suatu ketika muncullah sebuah masalah yang lagi-lagi disebabkan oleh sifat buruk dari dirinya. Waktu itu hari sudah mau menjelang pagi. Dengan keadaan mabuk berat, dia berjalan sepoyongan mengetuk pintu rumahnya. Bu, buka pintunya, Arif mau masuk, Katanya menggedor pintu sambil berteriak keras. Orang tuanya yang sedang terlelap tidur tiba-tiba terbangun oleh teriakannya. Ya ampun nak, kamu mabuk lagi? Tanya sang ibu sambil memegang pundak anaknya. Namun si Arif ini malah mendorong ibunya dengan kencang. Ah, dasar orang tua gak berguna. Pak, Bu, aku mau minta dibelikan motor keluaran baru ya. Aku malu sama temanku, tiap hari harus pergi dengan motor butut itu, Ucapnya sombong. Dasar anak durhaka, sia-sia kami membesarkanmu. Ucap sang ayah sambil membentak. belikan atau ku gorok leher kalian. Ucap Arif sambil melangkah masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah parang di tangannya. Keributan di antara mereka pun pecah. Rupanya, suara-suara gaduh itu mengundang perhatian warga yang hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh. Dengan sigap, salah seorang dari warga itu berhasil merebut parang dari tangan Arif. Ayahnya yang sudah terlanjur emosi sempat beberapa kali melayangkan pukulan kepadanya. Dasar anak kurang ajar. Namun dengan tangis, ibunya mencegah. Jangan pak, biar begitu dia kan anak kita juga. Jangan diteruskan ya. Sudah, berikan saja apa yang dia mau, supaya kita terhindar dari masalah, kata sang ibu membujuk. Apa? Berikan? Memangnya duit dari mana? Semua harta benda kita selama ini telah habis. Itu tidak lain karena ulah anak sialan ini. Ucap sang ayah dengan nada tinggi sembari menunjuk ke arah Arif. Sudah pak, sudah. Kita jual saja tanah sepetak yang ada di samping pekarangan kita itu. Ucap sang istri memberi saran. Hari ini motor yang dia minta. Besok-besok kepala kita yang dimintanya. Dengan nada tinggi, sang ayah terus mengumpat. Singkat cerita, si Arif pun mendapatkan motor terbaru yang dia inginkan. Namun, bukannya makin sadar, ulahnya semakin menjadi-jadi. Sifatnya yang sombong membuatnya dibenci setiap orang yang dia temui. Belum lagi caranya berkendara yang tidak memiliki sopan santun sewaktu di jalan. Dia seringkali menggeber-geber motornya, ditambah lagi dia sering mengebut di pemukiman padat penduduk. Sempat suatu ketika di siang hari yang terik, dengan keadaan yang sedang mabuk, dia pun menyerempet seorang nenek tua pejalan kaki. Nenek tua itu pun terpental ke semak
tak jauh dari jalan. Dan untungnya hanya menderita luka ringan. Dasar anak kurang ajar. Sekali nabrak biar pecah palamu. Terdengar umpatan dan sumpah serapah terus dilontarkan oleh nenek tua itu. Terdengar umpatan dan sumpah serapah terus dilontarkan oleh nenek tua itu. Namun, bukannya berhenti untuk menolong dan meminta maaf, Arif yang sedang mabuk semakin memacu kencang motornya dengan ugal-ugalan. Sebuah kejadian naas pun terjadi secara tiba-tiba. Pas di pertigaan jalan itu, muncul rombongan orang pelayat yang sedang memikul keranda jenazah. Dan kecelakaan pun tak dapat dielakkan. Motor yang dikendarai dengan laju menabrak keranda mayat itu. Keranda yang berisi mayat itu pun jatuh terkapar di jalanan. Sedangkan tubuh Arif terpental dan kepalanya terbentur tugu batu. Dengan kepala yang berlumuran darah, dia sempat berdiri dan berkata, Mana motorku? sebelum akhirnya dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang, nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Mendengar kabar itu, orang tuanya sangat terpukul. Dan motornya pun dilelang ke dealer untuk menghapus kenangan tentang Arif. Inilah awal dari beberapa kejadian ganjil. Di setiap malam, motor itu selalu pulang kembali ke kediaman orang tua Arif dengan klakson yang terus berbunyi dan mesin yang masih menyala. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Maafkan aku, Pak, Bu, tolong buka pintunya. Aku mau pulang. Kemudian terdengar jelas tangis penyesalan yang menyayat hati. Beberapa kesaksian penduduk di sana pun bersaksi. Motor itu datang ke rumah itu lepas tengah malam, dengan kondisi mesin yang terus menyala sepanjang malam. Motor itu akan pergi begitu fajar menjelang. Kabarnya, motor itu telah berpindah tangan sebanyak 7 kali. Namun setiap pemiliknya mengalami kejadian yang sama. Bila malam tiba, motor itu menyala dengan sendirinya. Kemudian terdengar sebuah tangis pilu. Menurut kesaksian, seorang pegawai pom bensin yang berjaga malam, tiba-tiba dia dihampiri oleh sebuah motor. Mula-mula, dikiranya motor yang mau isi bensin. Tapi setelah diamatinya, ternyata motor itu berjalan sendiri tanpa awak. Apakah kisah ini sebuah misteri lain? Ataukah buah dari sumpah serapah? Yang pastinya, ini merupakan salah satu bukti dunia lain itu memang benar-benar ada. Oke teman-teman semua, sekian dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan juga berikan like and komennya jika teman-teman suka dengan video ini. Terima kasih sudah mampir dan mendengarkan kisah ini. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.